karena fungsi dari skenario itu adalah eh, naskah naskah yang tidak untuk dibaca oleh orang lain, tapi skenario itu naskah yang untuk dibaca oleh kru, sehingga harus jelas, sehingga tidak boleh bersayap, tidak boleh ambigu. Bila di sastra biasanya kita akan memiliki metafora-metafora atau bahasa-bahasa yang bersimbol. Eh, Kira-kira skenario itu harus pasti. Jadi kalau misalnya ingin memfilmkan adegan siang ini harus jelas. Ada 50 orang di WEB sedang sarasehan gitu. Tidak bisa ada sekumpulan orang hari ini di WEB sedang berkumpul, karena itu akan menjadi perdebatan antara sutradara, penulis naskah, tim artistik, kameramen dan lain sebagainya. Pengantarnya kira-kira seperti itu. Sebagai seseorang yang menyukai bikin film, saya ingin bercerita mengapa pada akhirnya kami membuat film. Saya dan beberapa teman pernah bersekolah di jurusan di kampus pertelevisian di Surabaya, namanya Airlangga Broadcast Education, yang hari ini udah bubar sekolahnya. Kampusnya udah bubar. Di antara kami ada yang kemudian berangkat ke Jakarta, berangkat ke Bandung, yang semuanya itu ikut untuk membuat film-film bioskop atau sinetron-sinetron di zaman itu, zamannya Seven Icon dan lain-lainnya. Kemudian kami menemukan sebuah kesadaran bahwa ini tidak akan bertahan lama, karena kami akan bertarung dengan teman-teman di Jogja, bertarung teman-teman di Jakarta yang secara akademis mereka belajar di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, atau dari ISI Jogja, ISI Solo dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kami pulang, kami kumpul, kami mencari alasan mengapa kami harus balik ke Gresik. Nah, salah satu alasannya waktu itu adalah sok-sokane adalah Gresik gak punya TV, Gresik gak punya media untuk memperkenalkan audiovisual yang bagi kami hari itu dibutuhkan. Akhirnya kami membuat film tahun 2011. Ketika pertama kali berkumpul 2011, kami membuat film tentang sejarah Ultras Gresik, yang bagi kami hari itu Ultras itu sebagai ruh dari sepak bola di Gresik. Nama barangkali boleh ganti dari Petrokimia ke Gresik United dan lain sebagainya, tapi Ultras tetaplah Ultras. Sehingga kami ingin memfilmkan itu, mendokumentasikan, bercerita melalui film dan lain sebagainya, untuk kemudian didistribusikan ke Gresik yang bisa kami jangkau. Lah, setelah perjalanan itu kami akhirnya menemukan bahwa film ternyata tidak hanya sebatas audiovisual, ada dampak-dampak seperti ketika kami memutarkan film di kampung-kampung, ada teman-teman di sana yang kemudian meresponnya dengan bikin bazar, ada yang kemudian menganggap bahwa film itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan mereka dan lain sebagainya. Lalu ada satu pengalaman lagi ketika kami jalan-jalan ke daerah Lasem. Di daerah Lasem itu dukun, di daerah Lasem, Bisdayu. Kami jalan-jalan ke Lasem, kemudian mendokumentasikan atau memvideokan orang-orang yang sedang menjemur gabah, orang-orang yang sedang memetik tumbuhan dan lain-lainnya, aktivitas warga hari itu. Kemudian 2 minggu lagi kami balik ke Lasem, membranding sebuah video, sebuah film dengan judul Lasem. Semua orang berkumpul, semua orang senang, semua orang kemudian bercerita, celutukan-celutukan semacam, oh iku anak Pak iki, oh iku lucu, oh iki dan lain-lain. Dan yang kemudian saya pahami bahwa jangan-jangan ini juga tugas film, bahwa film ini kita nggak usah ngomong hal yang rumit, bercerita yang bagaimana, tapi jangan-jangan film ini perlu dekat.
Jadi warga di Lasem saat itu bahkan tidak mempedulikan bagaimana sebuah cerita itu diantarkan, tetapi ketika mereka melihat orang-orang sekitar divideokan, tetangganya divideokan, beliau ketika menjemur gabah direkam, itu merasa dekat kayak gitu. Berkembang terus sampai akhirnya kami bikin film di Bawean 2015, 2016 dan seterusnya dan sampai hari ini. Hari ini kalau saya kemudian ditanya, barangkali tadi yang disampaikan Pak Kris, sangat banyak aset atau sangat banyak sesuatu yang dimiliki Gresik yang disampaikan oleh Bapak moderator juga. Lah barangkali film ini juga memiliki tugas untuk kalau pariwisata barangkali adalah menyedot orang luar masuk ke dalam. Nah film ini dari dalam diantarkan ke luar yang kadang-kadang harus bersinergi. Beberapa waktu lalu, cuman ini sebagai sebuah pandangan. Beberapa waktu lalu, tahun 2020, ada Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang kemudian memfasilitasi komunitas di Indonesia yang diseleksi untuk membuat film. Ada 20 komunitas di Indonesia, salah satunya Gresik yang kemudian lolos untuk membuat film. Dalam proses itu tahun 2020 itu kami menceritakan tentang langit di Gresik. Yang notabene yang ingin kami sampaikan di sini adalah jangan-jangan pariwisata itu pun tidak sebatas atau tidak hanya tentang keindahan-keindahan. Jangan-jangan pariwisata itu adalah sesuatu yang berpotensi. Misalnya di dalam film itu judulnya Gemintang, tentang pencarian bintang atau anak kecil yang mendapat tugas dari gurunya untuk mencari bintang, untuk menggambar bentuk bintang. Dari pengalaman saya anak Menganti yang biasa melihat bintang di Menganti, tetapi ketika saya di kota saya jarang melihat bintang karena langit Gresik tertutup oleh asap misalnya. Lah karena yang membuat ini Kemenparekraf, kemudian kami diminta presentasi, ya kami sampaikan bahwa jangan-jangan di Gresik suatu saat akan ada rekreasi atau akan ada pariwisata paling mahal, yaitu adalah mencari bintang di Gresik karena dibutuhkan untuk ke tempat yang paling tinggi di Gresik. Kira-kira seperti itu. Jadi film bagi kami tidak hanya sebatas dokumentasi, tapi film mampu mengantarkan narasi-narasi yang di dalamnya juga meliputi promosi, ide cerita, gagasan, bahkan sekedar untuk ruang sambat, ruang curhat, dan lain sebagainya. Kira-kira sementara itu Pak, nanti dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Akbar Prawiro. Kalau panjenengan semua punya keluarga, kemudian ingin menjadi artis, bukan hanya artis lokal ya Mas Irfan ya, bisa sampai kepada artis nasional gitu, maka silahkan kembangkan melalui Mas Irfan ini. Jadi tadi Mas Irfan pada dasarnya sudah menjelaskan apa bedanya seni dulu. Jadi Mocopat ini sudah satu-satunya karya anak bangsa pada 500 tahun yang lalu, yang kemudian itu dipadu dengan aktingnya. Tapi akting ini dilakukan oleh boneka pemeran atau yang disebut dengan wayang lah biasanya. Wayang itu boneka pemeran. Kalau sekarang sinematologi ini sudah berkembang sangat modern. Pemerannya sudah bukan wayang tapi manusia. Jadi ilmunya Mas Irfan ini lebih pada ilmu casting, seni peran, bukan seni sastra. Tapi kemudian bagaimana dialog dalam casting itu tetap menggunakan yang namanya ilmu bahasa. Dan ilmu bahasa yang dipakai
cenderung berbasis sastra karena harus indah. Bagaimana dialognya misalnya artis ini dengan ini dan sebagainya harus mempunyai sentuhan-sentuhan keindahan. Keindahan itu ada dalam rumpun budaya, gitu kira-kira. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Gresik ini sudah harus lebih maju dari era-era sebelumnya. Dari masa ke masa harus selalu ada yang namanya perubahan. Maka Gresik baru ini di bawah pimpinan Gus Pandi Ahmad Yani sudah betul-betul menekankan sebuah skema perubahan nyata di seluruh bidang. Penguatan budaya adiluhung di Gresik yang harus dikembangkan melalui pengembangan pembangunan ekologi berkelanjutan melalui program dan kegiatan ekowisata budaya dan industri ramah lingkungan. Semua itu menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan ada ekonomi apanya begitu saya yang kurang. Jadi saya hafalnya cuma di Sparkbook. Jadi ada tambahannya, ada tambahan tupoksi baru ekonomi kreatif. Karena menterinya sekarang ini juga mengembangkan ekonomi kreatif supaya matching dengan nasional. Maka itulah yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kreatif ini, yaitu pembangunan ekologi yang melalui program-program kegiatan ekowisata budaya dan industri ramah lingkungan. Kalau sudah begitu, maka Gresik yakin melaju cepat menjadi Gresik yang mapan, barokah, dan lestari. Ini baterainya mungkin bagaimana tata ruang termasuk pengembangan inovasi kepariwisataan di Kabupaten Gresik. Kami persilakan Pak Wasi untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Muklas. Dadaan juga sama saya tadi malam diinformasikan Bu Anies untuk jadi narasumber. Narasumber apa ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, Pak Kris, Pak Irfan, ya, Mas Irfan, Lui Nom, Pokok Ditulo, Mas Kris. Yang saya hormati Pak Dinas Disparekraf Budpora, Pak Gus Ali beserta tim, Pak Moderator juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Beberapa hal terkait dengan pariwisata, konsepnya adalah sebetulnya kalau dari tata kelola itu awalnya adalah di tata ruang. Tata ruang kita di tahun 2010 itu sudah ada konsep untuk pengamanan hal-hal yang bersifat wisata, bersifat kebudayaan, dan ini regulasi yang akhirnya diteruskan dengan perda terkait dengan pariwisata. Perda kita sudah di tahun 2013 sudah ada, dan alhamdulillah posisi sekarang sudah berjalan dengan baik. Kemudian tambah lagi di tahun 2021 ini terkait dengan desa wisata. Artinya bahwa konteks terkait dengan pariwisata di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan acuan terkait dengan tata kelolanya atau terkait dengan regulasinya yang awal itu seperti itu. Kemudian perkembangan selanjutnya yang kita harus bisa pahami bersama bahwa wisata atau pariwisata ini adalah hal yang punya konsep atau bagian tersendiri dari pengembangan di wilayah manapun. Jadi kalau tata ruang pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perumahan, kawasan untuk sawah, padang, dan sebagainya. Terkait dengan wisata ini masuk di kawasan tertentu yang sifatnya harus hati-hati kita lakukan.
salah satu contoh ya terkait dengan kawasan wisata di Syekh Maulana Malik Ibrahim di Sunan Giri. Itu ada kawasan inti, kawasan penyangga, dan kawasan penunjang. Beberapa hal yang kita tidak bisa ngapa-ngapain di kawasan. Nah, beberapa hal ini juga kita koordinasi dengan Balai Kepurbakalan Citrowulan dan sebagainya. Sehingga ini yang cukup kita harus hati-hati. Tapi kita kalau bicara dampak multiplier efeknya ini sangat besar sekali. Salah satu yang mungkin berbeda dengan konsep untuk investasi ya, di mana investasi terkait dengan pariwisata 6 kali lebih besar multiplier efeknya daripada sektor lainnya. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa semua stakeholder, semua komponen yang ada di masyarakat, unsur dari pemerintahan, dari luar, itu harus hadap ini terkait dengan konsep kepariwisataan. Pada saat dari komunitas dulu ada mata seger ya Pak ya, terus cikal bakalnya Pak Tut dan Pak Kris ini yang ngawali hal itu, dan kolaborasi dengan unsur-unsur dari pemerintahan, akhirnya untuk di kampung kemasan dan sebagainya bisa jadi. Di kampung-kampung yang lain itu sudah jadi. Ini yang harus kita coba kembangkan. Posisi sekarang kok Darwis Kabupaten Gresik sudah ada, kok Darwis Bandar Gresik juga sudah ada, kok Darwis untuk tematik-tematik atau per desa atau per kawasan ini juga sudah ada. Artinya ini yang tata kelola yang harus kita jaga bersama, sehingga dari masyarakat juga menjaga, dari pemerintah juga menjaga, unsur dari luar, contoh mungkin yang kepingin support dari perusahaan, dari perguruan tinggi, dari yang ada hubungannya dengan komitmen dengan wisata yang ada di Kabupaten Gresik, ini akan punya kesamaan. Kita punya frekuensi yang sama, tapi pada saat itu frekuensinya nggak sama, itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Itu yang pertama adalah komitmen bersama terkait dengan pariwisata ini. Kemudian yang kedua, bahwa pariwisata ini harus berkembang. Tadi disampaikan oleh Pak Kris itu berkembangnya seperti apa. Juga dari moderator Pak Muklas yang informasikan. Periodenya zamannya Giri, periodenya zaman sekarang, kita akan generasi Y. Generasi Z itu sudah punya keinginan yang berbeda, generasi alfa apalagi. Nah, konteks yang harus kita pertahankan itu seperti apa, konteks yang akan kita kembangkan seperti apa, konteks yang ada benang merahnya antara yang lama dengan yang baru, dan ini harus kita pahami bersama. Nah, ini yang perlu karena ada ini ya, sekarang sudah ada Dewan Kebudayaan, dan harapannya nanti ada komunitas-komunitas yang akan banyak berkolaborasi antara budaya lama, budaya sekarang, budaya akan datang. Ya ini kita bisa smooth ya, mulai dari awal yang lama sampai sekarang sampai akan datang. Jangan sampai budaya yang lama itu dihilangkan, budaya baru, budaya yang lama ini nanti akan jadi kenangan. Jangan sampai seperti itu. Ini kita harapkan industri wisata kita itu bisa smooth. Kemudian kita bicara terkait dengan aspeknya. Ada 4 aspek yang mempengaruhi untuk pariwisata. Yang pertama adalah terkait dengan daya tarik wisata. Daya tarik wisata karena ini konteksnya tadi lebih dikerucutkan ke Bandar Gresik ya. Jadi saya sedikit cerita Bandar Gresik yang menginisiasi dulu konteks di tahun 2010-an ya. 2010-2011. Konteksnya yang kita kedepankan adalah ada tematik kawasan yang ada di sini. Kita bicara turunan dari RT RW adalah RDTR di Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebumas, ini adalah kawasan kota lama. Konteks pada saat itu untuk yang ada hubungannya dengan ekonomi, perdagangan adalah di Kecamatan Gresik,
yang ada hubungannya dengan pemerintahan zaman yang Giri itu ada di Kecamatan Bumis. Dan sampai sekarang insya Allah untuk yang di wilayah Giri, nah tugas bersama ini teman-teman ini untuk gimana menciptakan hal yang di wilayah Giri terkait dengan pemerintahan zaman dulu bisa kita kenang dan selanjutnya bisa kita manfaatkan untuk destinasi. Jadi posisi yang di sana itu baru untuk permakaman aja. Jadi ziarah Wali Songo dan sebagainya. Tapi hal-hal yang mungkin bisa berkembang akan banyak di sana. Nah, untuk yang di wilayah sini itu tematik yang kita masukkan. Jadi KTBL kita 60 hektar dengan konteks di dalamnya itu ada 5 kawasan. Jadi pertama kawasan Kampung Arab, Kampung Pecinan, Kampung Kolonial, Kampung Kemasan, dan Kampung Pribumi. Dari 5 konteks itu berkembang di sana yang kita kolaborasikan dengan yang sudah ada. Posisinya adalah wisata religi. Jadi ada yang ada hubungannya dengan religi. Ada Syekh Maulana Nur Ibrahim, ada Syekh Abu Bakar Asgaf, ada Raden Santri, ada Nyi Ageng Pinadi. Ini untuk konteks wisata religi. Kemudian untuk yang 5 kawasan tematik ini kita masukkan dalam konteks untuk wisata minat khusus. Nah, di dalamnya lagi sudah muncul dari Pak Darwis, dari kelompok-kelompok masyarakat ada edukasi. Contoh mungkin yang di Sidokumpul ada wisata edukasi. Kemudian seperti menggambar di Songkok dan sebagainya, yang di wilayah Pekelingan dan sebagainya. Itu wisata-wisata edukasi yang kita coba kembangkan bersama. Kemudian juga yang sempat naik terus meredup ada di Dolen Buri Oma dan di Geladak Roman. Artinya ada beberapa hal terkait dengan alam meskipun untuk lokal itu bisa berkembang. Nah, konteksnya yang harus kita pelajari bersama bahwa ini adalah tarikan, bahwa ini merupakan hal-hal yang ada hubungannya dengan wisata yang bisa kita kemas bersama. Apakah bisa kita kolaborasikan wisata religi dengan wisata minat khusus, wisata religi dengan wisata kuliner. Nah, kulinernya ada ini, ada wisata kuliner di beberapa tempat yang terkait dengan makanan khas Gresik. Jadi wisata minat khusus dengan kuliner bisa, wisata kuliner dengan wisata alam, dengan wisata edukasi, dengan wisata religi. Ini beberapa hal yang mungkin bisa kita kontak untuk atraksi atau daya tarik. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas, akses jalan. Beberapa hal yang waktu saya di PKP, Perumahan Kawasan Pemukiman, kita informasikan bahwa terkait dengan penanganan kumuh, skala kawasan, bahwa beberapa hal yang posisi awal itu adalah hal yang kurang menarik, akses jalannya dan sebagainya. Kita coba usulkan dan alhamdulillah tahun 2021 terkait dengan penanganan banjirnya ada sekitar 15 M. Kemudian tahun kedua terkait dengan jalan akses di 7 koridor jalan ini 47 M. Artinya bahwa dari pusat juga sudah melihat potensi yang ada di wilayah Kabupaten Gresik untuk bisa dicoba terkait dengan aksesibilitasnya. Jadi atraksinya tadi ada, aksesibilitas ada. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana penunjang. Sarana prasarana penunjang di masing-masing tematik. Oke, ini mau kita apakan? Salah satunya terkait dengan dokumentasi, dokumenter. Oh, ada ceritanya. Oh, yang kedua lagi ada terkait dengan fasad bangunan yang posisinya masih kurang baik. Kita coba perbaiki. Mulai 2016 itu sudah ada beberapa perbaikan di bangunan-bangunan yang notabene itu merupakan bangunan cagar budaya. Kita harapkan dengan konsep seperti itu bangunannya bisa kita pertahankan, ekonomi masyarakatnya itu mungkin bisa nanti akan naik dengan bangunan yang sudah diperbaiki dan ada animo masyarakat terkait dengan wisata yang ada di sana. Jadi satgas pendukung ini kita harapkan mungkin dokumentasian mulai dari awal sampai akhir. Mungkin terkait dengan ini, terkait dengan posisi sebelum adanya yang 7 ruas itu sebelumnya itu seperti apa sih?
umumnya itu seperti apa, posisi sekarang dengan adanya ini animo masyarakat seperti apa. Ya itu bisa didokumentarkan dengan baik. Ini mungkin bisa koordinasi dengan OPD-OPD teknis terkait dengan itu ya. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan ancillary. Ya. Jadi terkait dengan konsep untuk pengelolaan kawasan. Pengelolaan kawasan yang kita harapkan ada adalah pengelolaan yang kita lakukan bersama. Kalau misalkan Disparekraf Budpora yang ngelola sendirian, kira-kira iso bunyi nih Pak Gosali gitu. Waduh, ada acara gitu. Waduh. Artinya bahwa lebih baik pengelolaan itu adalah pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kelolanya adalah karena sekarang sudah ada Pokdarwis. Ya, Pokdarwis ini yang akan mengelola. Nanti terkait dengan channeling dan lain sebagainya silakan nanti akan dikolaborasikan bersama. Oh Pak, saya ada hubungannya dengan ini terkait dengan anggaran seperti apa? Ya nanti dari Disparekraf Budpora koordinasi karo OPD ini dan sebagainya. Itu yang sudah kita lakukan bersama Pak dengan Pak Gosali. Jadi kadang saya disposisi ke OPD ini terkait dengan kebutuhan ini dan sebagainya. Ada juga dari event yang kemarin itu terkait dengan busana ya Pak ya. Kemarin nol anggaran dari pemerintah daerah, tapi itu dilakukan dengan konsep dari sponsor-sponsor festival kostum. Nah, beberapa hal ini tata kelola yang diinisiasi oleh Pokdarwis, diinisiasi oleh kelompok masyarakat tertentu, anggarannya bisa dari tambahan dari APBD, bisa juga dengan monggo ini kita kolaborasikan bersama sehingga tata kelola ini diharapkan posisi yang di Gresik itu bukan pemerintah yang mengatur untuk ini, tapi dari masyarakat sendiri yang diharapkan. Event tahunan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya besar? Oke, ini dalam 1 tahun ini. Event yang bisa dikelola oleh konsep Pokdarwis skala Bandar Gresik. Event yang dikelola oleh standar dari tematik kawasan. Kemarin juga sudah mulai melihat yang ada di Kampung Cinan. Itu dari konteks Pokdarwis yang ada di sana. Untuk yang di Kampung Arab ini sudah mulai melihat hal-hal seperti ini. Artinya pada saat ini sudah ada ekonomi kemasyarakatan, pada saat mereka melaksanakan aktivitas tinggal balik terkait dengan ekonomi yang muncul di sana itu akan ada. Jadi konteksnya seperti itu ya. Jadi ada tata kelola, ada akses, ada daya tarik dan ada sarkas pendukungnya. Ini sudah kita harapkan bersama dengan konsep yang sekarang ini sudah ada di jalan yang pas. Kemarin saya ada seminar yang diikuti oleh beberapa kota kabupaten yang ada hubungannya dengan Kota Lama. Jadi Jakarta, Banten, Pekalongan, kemudian Semarang, Surabaya, Malang sama Gresik. Saya ya cerita masalah tata kelola ini dan dianggap oleh kementerian, dianggap oleh Bank Dunia yang paling baik itu tata kelola yang dilakukan oleh Gresik. Ya, tepuk tangan. Apa yang menarik di Gresik? Karena tidak dimonopoli oleh pemerintah, dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada, berkembang sendiri sesuai zamannya ya. Ada generasi Y, ada generasi Z, ada generasi Alpha, tapi ada di zamannya. Jadi pada saat ini sudah bisa jalan smooth. Budaya yang lama tetap bertahan, posisi sekarang seperti apa, yang akan datang nanti seperti apa. Kita harapkan bersama konteks ini bisa jalan, tata kelola ini bisa baik. Nah, tinggal nanti poin to poin nanti akan kita perbaiki dan harapannya ini nanti ekonomi kemasyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Gresik itu bisa terjalin dengan baik. Saya kira mungkin itu konsep yang ditawarkan untuk tata kelola.